Ya, baik. Pada perkuliahan fisika dasar pekan ini, ya mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung ya pada perkuliahan karena ada kepentingan lain. Jadi saya buatkan video rekaman kuliah di waktu senggang saya. Ini mungkin tidak membahas lebih dalam ya. Jadi ini sekedar teorinya saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan banyak membahas soal. Nah, karena kita kemarin udah membahas dasarnya ya tentang vektor, kita masuk ke ranah fisika yang pertama akan kita bahas. Nah, ini secara sedikit lebih khusus kita membahas mengenai kinematika. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kinematika, saya mau sedikit cerita dulu mengenai definisi mekanika ya. Yaitu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, gerak atau motion ya. Nah, jadi seluruh benda yang bergerak itu tuh ditinjau pada ilmu mekanika. Jadi apapun ya yang bergerak itu tuh ditinjau di cabang ilmu fisika yaitu mekanika. Di mana mekanika ini dibagi dua. Jadi mekanika ini ada dua cabang ilmu. Yang pertama adalah kinematika. Yang kedua adalah dinamika. Nah, di mana ini kinematika dan dinamika yang akan kita pelajari pertama adalah kinematika terlebih dahulu sebelum masuk ke dinamika. Maksudnya apa nih kinematika? Nah, kinematika ini mempelajari tentang pergerakan, skema pergerakan ya, skema pergerakan. Skema pergerakan suatu objek. Nah, jadi apakah suatu objek itu berpindah tempat? Ini berarti mempelajari tentang perpindahan, perpindahan, lalu tentang kecepatan. Sebelum kecepatan, waktu dulu ya, waktu tempuh, time atau waktu. Lalu ada kecepatan, ada percepatan. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin berapa jauh benda itu bergerak, atau berapa waktu yang dibutuhkan, kecepatannya berapa, atau percepatannya berapa. Nah, ini dibahas dalam kinematika ya. Nah, jadi dia mempelajari tentang skema pergerakan suatu objek tanpa mempedulikan benda itu bergerak. Misalkan apakah dia didorong, apakah dia ditarik, apakah ada suatu yang membentur gitu ya pada benda tersebut. Tidak membahas tentang itu ya di kinematika. Sementara untuk dinamika justru dia mempelajari penyebab penyebab suatu objek atau benda ya dapat bergerak. Nah, apa saja yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak? Ya tentunya ini ya yang banyak dibahas itu tentang gaya.
Jadi dia adalah penyebab terjadinya suatu objek dapat bergerak. Ini yang paling utama ya, gaya. Nah, di dalam dinamika juga dibahas mengenai momentum dan konsep energi ya. Nah, jadi kemungkinan besar UTS kita nanti sampai dinamika ya. Jadi membahas kinematika dulu, setelah tuntas baru kita membahas dinamika. Nah, atau ada kemungkinan dinamika nanti setelah UTS. Jadi karena memang materinya itu tidak sedikit ya, ada banyak dan variasi soalnya itu sangat banyak sekali. Jadi ini bisa digali jauh lebih dalam. Oke, kita belajar kinematika dulu ya. Nah, sudah ada kisi-kisinya nih, ada perpindahan, ada waktu, ada kecepatan, ada percepatan. Jadi dalam kinematika Nah, di dalam kinematika, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pertama ya, perpindahan dan jarak. Oke, perpindahan dan jarak. Nah, di mana mungkin agak-agak mirip ya. Misal suatu objek berpindah dari titik A ke titik B. Nah, jarak tempuh atau perpindahannya mungkin dari segi istilah agak-agak mirip, tapi sebenarnya ini antara perpindahan dengan jarak itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Berbedanya di mana? Nah, misalnya ya, ini sederhana saja lah. Misalkan ada sebuah objek bergerak ke timur sejauh misalkan ya 3 kilometer. Lalu bergerak ke utara sejauh misalkan 4 kilometer. Nah, misalkan di sini ditanya, berapakah perpindahan dan laju kok laju sih, jarak ya. Jarak objek tersebut bergerak. Nah, kita gambarkan dulu skemanya. Awalnya kan dia itu bergerak ke kanan ya. Ke timur berarti ke kanan. Nah, ke sebelah sini nih. Dia bergerak awalnya dari titik 0, 0 ya. Bergerak ke timur atau ke kanan itu sejauh 3 kilometer. Lalu bergerak ke utara. Setelah itu bergerak ke utara sejauh 4 kilometer. Nah, ini titik akhirnya. Anggaplah ini titik A, ini titik B, ini titik C. Seperti itu. Nah, ada dua istilah. Saya ini dulu deh. Saya langsung kasih simbolnya ya. Perpindahan itu S. Dan juga jarak. Nah, kalau jarak itu, nah simbolnya seperti ini. Nah, dari simbolnya udah kelihatan ya, bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor, sementara jarak itu besaran skalar. Ini bukan isi ya, itu harga mutlak gitu, harga mutlak dari S. Seolah-olah kayak isi, bukan ya, tapi harga mutlak. Eh, harga mutlak gitu ya, saya tebelin deh biar jelas gitu ya. Harga mutlak dari S. Nah,
kita lihat nih bahwa dari titik A ke titik B itu 3 kilometer. Dari titik B ke titik C 4 kilometer. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang perpindahan, dia itu adalah besaran vektor ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang perpindahan, yaitu ya udah ngomongin dari titik awal ke titik akhir. Nah, titik awalnya titik A, titik akhirnya sampai ke C gitu ya. Nah, ini adalah nilainya gitu, nilai perpindahan. Kalau arahnya ya tinggal cari sudutnya gitu ya dari titik A, dari garis ini ya, dari vektor perpindahan AC. Nah, titik awal ke titik akhir AC. Nah, kalau misalnya dihitung ya udah tinggal Pitagoras kan. Pitagoras dari 3 kilometer sama 4 kilometer. Ini udah pasti 5 ya hasilnya. Nah, ini adalah jarak, bukan jarak, perpindahan dari titik A sampai ke titik C, yaitu titik awal dari sebuah objek itu bergerak sampai titik akhir. Ini hanya nilainya saja ya. Ini hanya nilainya saja. Kalau misalnya mau kita cari arahnya atau sudutnya gitu ya, tinggal ya ini nih, sudut tan theta sama dengan depan 4 kilometer bagi samping 3 kilometer. Berarti kalau misalnya nyari theta itu sama dengan tan pangkat min 1 dari 4 per 3. Kilometernya coret ya. Berapa nih? Ya ini sekitar 53 derajat ya. Begitu. Ini kalau misalnya kita ngomongin perpindahan, dia itu besaran vektor. Sementara kalau misalnya ngomongin jarak, yaitu ya total lintasan yang ditempuh. Ini besaran skalar. Nah, ini adalah total lintasan yang ditempuh. Jadi, jarak atau S di sini itu sama dengan AB ditambah BC. Jadinya berapa tuh? 3 km ditambah 4 km. Ini sama dengan 7 km. Nah, dia ini sifatnya skalar ya, hanya memiliki nilai saja. Sementara perpindahan dia punya arah juga. Kalau perpindahan punya arah juga. Saya gambarin warna merah. Nah, ini arahnya. Seperti itu ya. Memiliki sudut terhadap sumbu X horizontal. Begitu. Ya, begini ya, sederhana ya, antara perpindahan dengan jarak. Kalau perpindahan itu titik awal sampai titik akhir, kalau jarak itu seluruh lintasan yang dia tempuh gitu. Nah, itu istilah yang pertama tentang perpindahan dan jarak. Nah, misal contoh ya. Misalnya ya, sebuah partikel bergerak ke kanan sebesar 5 meter, lalu bergerak ke depan sejauh misalnya 6 meter, lalu bergerak ke atas sejauh anggaplah 8 ya, 8 meter. Nah, berapa perpindahan
dan jaraknya. Nah, jadi ini perpindahan yang dicari nilainya aja ya, atau R-nya aja. Dan juga jaraknya berapa. Oke, kita gambarin aja dulu. Jadi ada skema 3 dimensi ya. Ya, seperti itu. Awalnya dia bergerak ke kanan sejauh 5 meter. Anggaplah ini misalnya 5-nya di sini ya. Ini 5 meter. Nah, ini titik A, ini titik B. 5 meter. Nah, lalu bergerak ke depan sejauh 6 meter. Anggap misal 6 meternya di sini. Ya berarti kita tarik ya garis dari sini sampai sini. Nah, ini lintasannya. Ini 6 meter. Wah, ini kurang atas. Nah, lalu bergerak ke depan ya, itu ke depan. Berarti di sumbu Y. Kan ada sumbu X. Ini kanan kiri. Ada sumbu Y, depan belakang ya. Ada sumbu Z, atas bawah. Nah, lalu bergerak ke atas. Nah, ini bergerak ke atas. Ini agak jauh nih. Ini sumbu Z ya. Anggaplah 8 tuh di sini ya. Nah, ini ya sekitar di sini ya. Nah, ini titik akhirnya. Ini titik B, ini titik C, ini titik D ya. Nah, ini 8 meter. Nah, berarti yang perpindahan itu adalah dari titik A sampai dengan titik D ya. Ini adalah perpindahan dari titik A sampai titik D. Seperti itu. Jadi yang pertama, perpindahan berapa? Perpindahannya berapa? Nah, ini kita cari nilainya aja ya, nggak perlu kita cari arahnya. Nah, kita lihat nih, jadi dari segitiga, ada dua segitiga di sini. Yang pertama adalah segitiga ABC. Yang ini ya. Nah, yang ini. Itu adalah segitiga ABC. Nah, ini panjangnya 5, ini panjangnya 6, AB panjang 5, BC ya panjangnya 6. Nah, kita cari dulu AC-nya berapa. Nah, ini tinggal pakai Pitagoras ya. Ini itu akar dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan, pakai kalkulator aja. Akar dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. 7,8 anggaplah kita bulatkan jadi 7,8 meter. Nah, ada segitiga yang kedua tuh yang besar ya. Nah, ini adalah segitiga yang ini nih. Ya, ACD. ACD. Nah, garis AC kan udah ketahuan 7,8 ya. Terus CD udah ketahuan juga ini 8. Nah, ini berapa nih? Ini adalah perpindahannya ya. Berapa? Tinggal 7,8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 11,2 kita bulatkan aja ya. Ini adalah 11,2 meter. Nah, jadi perpindahannya itu adalah 11,2
meter. Sementara kalau kelajuannya berapa? Ya udah tinggal AB ya, garis AB ditambah garis BC ditambah garis CD. Berapa nih? 5 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 11 ditambah 8, 19 meter. Gitu ya, beda ya antara perpindahan dan jarak. Seperti itu. Oke, ini adalah istilah yang pertama dari kinematika ya. Kita lanjut ke istilah yang kedua. Istilah yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Oke, secara sederhana, kecepatan dan kelajuan ini mirip sama yang tadi ya. Yang satu vektor, yang satu skalar. Nah, yang vektor itu adalah kecepatan. Nah, yang skalar itu adalah kelajuan. Ini kalau bahasa Inggris ya, sekedar kalian harus tahu ya, kecepatan itu velocity. Kalau kelajuan itu speed, bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada istilah velocity, ada speed. Nah, yang velocity itu yang vektor, sementara speed itu adalah skalar. Nah, perbedaannya itu, nah ini kecepatan, oh ya saya lupa kasih simbol. Nah, seperti ini ya. Oke, di mana kecepatan ini, V, itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Oke. Oh ya, saya juga lupa ini nih. Jadi ada istilah bahasa Inggrisnya juga kalian harus tahu ya. Perpindahan itu adalah displacement bahasa Inggrisnya. Sementara jarak itu distance. Gitu ya. Jadi kalau perpindahan displacement, jarak itu distance. Displacement. Ini distance. Sementara kalau ini kecepatan itu velocity. Ini speed. Oke, ya. Sekedar kayak gini ya, perumusan untuk kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, sementara untuk kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu tempuhnya juga gitu. Seperti ini, di mana ini adalah besaran vektor ya. Ini besaran skalar. V itu adalah kecepatan. Ini kelajuan. S ini adalah perpindahan. Ini jarak. Dan T itu adalah waktu tempuh. Seperti itu ya. Nah, misalkan nih ya ada sebuah objek. Nah, ini objek. Nah, dia itu ya anggaplah kalian ya di rumah lah. Nah, kalian pergi ke kampus misalnya. Nah, pergi jalan ke sini. Nah, terus balik lagi ke rumah gitu ya. Anggaplah ini jaraknya 1 kilometer gitu. Anggap jaraknya 1 kilometer. Kalian itu bergerak ke sana misalnya ya 1 kali
satu kali dari rumah ke kampus itu 30 menit. Dan balik lagi itu 30 menit juga ya. 30 menit. Nah, karena bolak-balik gitu kan, awalnya ke kampus sampai ke rumah, berarti berapa perpindahannya? Perpindahannya tidak berpindah kan, dari titik awal sampai titik akhir kan sama. Awalnya di rumah, terus ke rumah lagi gitu ya. Nah, 0 berarti. Sementara kalau misalnya jarak itu adalah 1 kilometer sampai kampus, balik lagi ke rumah 1 kilometer lagi. Berarti 2 kilometer gitu ya. Di sini bisa kita tahu bahwa kecepatannya itu ya 0, terus kalau kelajuannya itu sama dengan jarak 2 kilometer dibagi total waktu yang ditempuh, 30 menit tambah 30 menit atau 1 jam. Ini boleh kayak gini aja ya, nggak usah diubah ke meter per detik. Boleh aja kayak gini, 2 kilometer per jam. Kayak gitu ya, perbedaan antara kecepatan dan juga kelajuan. Oke, ini saya membahas tentang kelajuan tidak akan panjang ya, karena memang aplikasinya itu banyak pada kecepatan. Jadi yang besaran vektor. Kita akan lebih mendalam membahas mengenai kecepatan. Oke, kalau misalnya kita gambarkan secara grafis ya. Grafik perpindahan versus waktu. Nah, ini perpindahan, ini waktu ya. Oke, nah jadi kalau misalnya dia memiliki kecepatan tertentu, tentunya grafik perpindahan versus waktunya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah seperti ini ya. Grafik perpindahan versus waktu. Jadi grafiknya itu linear atau proporsional. Nah, di mana kecepatan itu adalah nilai kemiringan dari grafik tersebut. Nilai kemiringan. Nah, ini adalah perubahan dari jarak perpindahan dibagi dengan perubahan waktu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil skala panjang gitu ya, dari sini sampai sini, dari detik tertentu gitu ya, dari T1 sampai T2, kecepatan rata-ratanya adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu gitu ya. Jaraknya saya ulangi, perubahan perpindahan dibagi dengan perubahan waktu gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata yang kita ambil dari waktu tertentu T1 sampai T2 gitu ya. Kecepatan rata-ratanya segitu. Oke, kalau misalnya grafiknya itu tidak selinier itu gitu ya. Nah, grafik antara perpindahan dengan waktu tuh misal kayak gini ya. Jadi tidak menentu gitulah. Nah, kita pengen tahu berapakah kecepatan ketika titik ini. Gimana caranya? Nah, anggaplah ketika titik T gitu ya. Kecepatan berarti ini adalah gradien atau kemiringan satu grafik pada
titik tertentu gitu ya. Nah, ini adalah kecepatannya atau kecepatan sesaat gitu ya. V sesaat. Nah, kalau misalnya kayak gini, jadi si persamaan perpindahan terhadap waktunya itu memiliki fungsi tersendiri gitu ya. Nah, di mana S itu tuh ada fungsi gitu ya terhadap waktu. Fungsi terhadap waktu. Nah, kita mau nyari kecepatan pada T tertentu, gimana caranya? Pakai diferensial, di mana V sesaat itu pada waktu tertentu ya, itu sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak terhadap waktu terhadap perubahan waktu gitu. Seperti itu. Ini adalah kecepatan sesaat. Bingung. Nah, belum ke contoh, jadinya bingung ya. Kita ambil contoh lagi. Misalkan seperti ini ya. Contoh. Sebuah partikel bergerak dengan perpindahan. Nah, ini perpindahannya ada fungsinya ya. S. Itu 10 ditambah 2T. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah berapakah kecepatan partikel tersebut pada T sama dengan 4 detik gitu ya, 4 sekon. Nah, yang ditanya seperti ini. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, saya mau ilustrasikan dulu ini kejadiannya kayak gimana sih. Nah, kita gambarin dulu si grafik S-nya. Nah, S sama dengan 10 ditambah 2T ya ini. Jadi kita masukin aja. Kalau misalnya T-nya 0, nah dimasukin 0 tuh. Berapa S-nya? 10 ditambah 2 dikali 0, berarti S-nya 10. Nah, jadi di detik ke 0 itu dia sudah ada perpindahan sejauh 10 meter gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, misalkan ketika T-nya 1 gitu ya. Ketika T-nya 1, berapa tuh? 10 ditambah 2 dikali 1, 12. Nah, anggaplah 12 di sini. Ketika T-nya 2, 10 ditambah 2 kali 2, 14. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Nah, gitu ya. Ini adalah grafik S terhadap T gitu. Nah, kita pengen tahu berapakah kecepatan tersebut, partikel tersebut pada saat T sama dengan 4. Nah, kalau misalnya pada saat T-nya itu 4, nah di titik ini kecepatannya berapa gitu ya, kecepatan sesaat berapa gitu. Nah, ini berapa? Ya udah tinggal V pada saat T-nya itu 4 sama dengan turunan pertama dari 10 plus 2T terhadap T gitu ya. Nah, ini masih T aja deh. Berarti VT sama dengan, nah 10 diturunkan 0 ya. 0 ditambah 2T diturunkan. Ini 2. Gitu. Berarti V entah berapapun T-nya gitu ya.
mau 4, mau 5, kecepatannya sama, yaitu 2 meter per detik gitu. Turunan udah tahu ya kalian? Nah, oke, udah tahu kan turunan kayak gimana ya? Jadi misalnya suatu fungsi tertentu ya, misalnya x, jangan x, 2x pangkat 3 plus misalnya 4x kuadrat min 2x plus 1 misalnya kayak gini. Saya geser dulu bentar. Ini misal kayak gini ya, kita turunkan terhadap x. Nah, oke. Nah, ini gimana caranya nih? Jadi kita lihat nih, untuk yang pertama ini ya, kita turunkan. Nah, koefisien dari 2, ya koefisien dari x pangkat 3, ini tetap 2. Nah, dikali dengan, nah ini nih koefisien ini jadi ke depan, jadi pangkatnya itu jadi koefisien ya, 3-nya itu jadi ke depan. Dikali 3, x pangkat, nah ini 3-nya dikurangi 1, gitu. Terus ditambah, nah ini 4 dikali, lihat nih, x-nya pangkat 2, 2-nya maju ke depan jadi koefisien. Lalu ini x pangkat 2 min 1. Lalu ini, nah ini kan x pangkat 1 ya. Satunya ke depan, berarti 2 dikali 1. X pangkat 1 min 1. Nah ini 1 itu sebenarnya ada x pangkat 0 ya. Jadi ini tuh sebenarnya ada x-nya, x pangkat 0, tapi kan suatu bilangan kalau pangkat 0 jadi 1 ya. Nah, ini 0-nya ke depan, berarti ya udah ini ditambah 0 gitu. Nah, jadinya ini 6x pangkat 2 ditambah 8x ya. Nah, ini 2 kurangi 1, 1. Dikurangi, nah ini 2. Nah, ini x-nya jadi pangkat 0 ya, dikurangi 2. Ya udah gini aja. Nah, ini adalah hasil turunannya gitu. Ini ngingat-ngingat lagi ya pelajaran matematika. Oke, nah kalau misalnya kasusnya sedikit lebih rumit gimana? Kita hapus aja. Ini contoh pertama, contoh kedua ya. Nah, ini sebuah partikel dia bergerak dengan persamaan misalnya minus 3x kuadrat plus 18x plus 7. Nah, ini harusnya pakai satuan ya, meter per, oh ini meter. Oke, ini juga harusnya pakai satuan, ini meter. Nah, misalnya ditanya, berapakah, ditanya nih. Misalnya perpindahan pada saat pada T sama dengan 2 sekon misalnya. Terus yang kedua kecepatan pada T sama dengan 2 sekon. Oke, kalau S ya tinggal dimasukin ya. Oh ini bukan pang X, ini T. T kuadrat, ini T. Nah gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya tinggal dimasukin ya. Kalau yang pertama nih, S perpindahan. Nah, tinggal dimasukin aja T-nya 2. Berarti ini minus 3, 2 kuadrat ditambah 18 dikali 2 sama 7. Jadi ini 4 dikali 3 minus 12 ditambah 18 dikali 2. 18 dikali 2 36 ya ditambah 7. Nah, berarti ini 24 ditambah 7, 31 ya, 31 meter. Sementara kalau V-nya pada saat 2 detik, yaitu diturunkan dulu ya, D dari S, S-nya itu adalah min 3T kuadrat plus 18T plus 7 per DT. Turunan pertama, berarti ini minus 6T plus 18. Oke, masukin T-nya 2. Berarti ini minus 6 dikali 2
plus 18. Jadi ini adalah minus 12 tambah 18. 6 ya meter per sekon. Jadi kecepatan pada saat 2 detik kedua itu adalah 6 meter per sekon gitu ya. Ini untuk kecepatan. Oke. Nah, sekarang satu lagi yaitu istilah ketiga yaitu percepatan. Nah, percepatan ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Nah, kalau misalnya kecepatannya berubah, berarti di situ ada percepatan atau perlambatan ya. Kalau percepatan itu A yang positif, kalau perlambatan itu A yang negatif. Ini juga sama, besaran vektor. Nah, jadi kalau misalnya nih, perubahan A itu adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu tertentu atau T aja sama aja ya. Nah, ini adalah percepatan rata-rata. Kalau misalnya kita mau tahu percepatan saat, ya berarti dv per dt. Nah, jadi kecepatan sesaat pada waktu tertentu gitu ya. Atau sama dengan d dari, nah ini kayak gini aja ya. D kuadrat S per dt kuadrat. Turunan kedua dari S atau perpindahan gitu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah percepatan. Nah, ya contoh simpelnya misalnya ya tadi ya sama lah. Contohnya misalnya sebuah partikel bergerak dengan persamaan S terhadap T itu sama dengan 2S kuadrat plus 10 T ya plus 10T min 50. Nah, ini minus deh. Ini minus, yang ini plus ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ditanya nih, berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 5 sekon? Berapakah percepatan pada saat T sama dengan 5 sekon juga ya? Kalau V mah sama kayak tadi kan. V itu V terhadap T itu sama dengan D S per dt. S-nya itu 2T kuadrat min 10T plus 50 per dt. Nah, ini sama dengan 4T min 10 gitu ya. 4T min 10 meter per sekon. Nah, ditanya tuh V pada saat T-nya 5. Ya, masukin 5. 4 dikali 5 dikurangi 10. Berarti 20 dikurangi 10 yaitu 10 meter per sekon gitu ya. Nah, sedangkan untuk A itu adalah turunan dari V atau 2 kali turunan dari S. Ya udah berarti D karena kita udah tahu ya V-nya nih. 4T min 10 per dt ini sama dengan ya udah 4 gitu. Mau dimasukin berapapun T-nya gitu ya. Ya tetap aja 4 percepatannya. Ini satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, ya ini untuk pendahuluan segini dulu. Nanti kita akan gali jauh lebih dalam lagi di pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.